Emily, tell him I'm coming. Yes. Then I'll drop Olivia at football practice. Honey, ask me anything. Seorang pengantar pizza bernama Cat Sullivan mengendarai mobil sambil terus menghafal materi tentang keperawatan. Bulan depan, dia akan melaksanakan ujian nurse. Sebagai single parents, Cat bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya. Di sebuah kapal pesiar, Leonardo Montenegro, anak pengusaha terkaya di dunia, sedang berpesta bersama wanita-wanita seksi. Ia bahkan merijek panggilan dari ayahnya yang sedang terbaring lemah di kediamannya di Meksiko. Kakak sulung Leonardo bernama Magdalena semakin menyudutkan sang adik di depan ayahnya. Meski demikian adanya, tapi sang ayah tetap menginginkan Leonardo sebagai pewaris perusahaan multinasionalnya. Kembali pada Cat, ia menitipkan anak-anaknya di rumah ibunya. Tapi sebelum Cat lanjut bekerja, ibunya memberitahu bahwa ia akan pergi keluar kota untuk mengikuti pertunjukan menyanyi. Cat tentu tidak setuju, karena sampai bulan depan ibunya harus menjaga anak-anaknya sebab ia harus fokus belajar ujian keperawatan. Tapi ibunya masa bodoh akan hal itu. Study more. I already failed the exam once. Don't guilt me. You're not the only one with a dead husband. When is this all supposed to be happening? I'm leaving tonight. They're already in tech. No, Mom, my nursing. Beberapa hari kemudian, Cat kerja sambilan menjadi OB di kapal pesiar. Ia rupanya diminta membersihkan kapal milik Leonardo. Cat menelpon temannya yang bernama Teresa untuk menunjukkan betapa mewahnya kapal itu. Ternyata Leonardo berada di ruangan itu dan terbangun. Cat sempat melihat tato kecil di pinggul Leonardo dan menjadi topik obrolan ringan di antara keduanya. Leonardo cukup ramah sebagai pria manja kaya raya. Tak lama kemudian, Leonardo pergi dengan para wanita seksinya. My name is Leonardo. Kate Sullivan. Saat tengah asik berpesta dengan para gadis, Leonardo kedatangan kakaknya Magdalena. Ia mengajak Leonardo untuk kembali ke Meksiko karena ayah mereka sedang sekarat. Tapi Leonardo menolak karena ia masih ingin bersenang-senang. Perseteruan mereka tak sengaja didengar Cat yang kebetulan lewat. Akhirnya, Cat selesai membersihkan seluruh ruangan. Ketika hendak pergi, Leonardo memintanya untuk mengambilkan buah pepaya. Cat menolak karena itu bukan tugasnya. Tapi Leonardo malah merendahkan harga diri Cat hingga wanita ini membalas cacian Leonardo. Ia tidak peduli meski dipecat. Cat hanya menuntut upah atas pekerjaannya hari ini. Tentu saja, Leonardo enggan memberikannya. Mereka terlibat adu mulut. Cat sampai tidak sadar kalau kapal akan berlayar. Walau sempat panik, Cat ngotot tidak akan pergi sampai Leonardo memberi upahnya. Terpaksa, Leonardo mendorong Cat jatuh ke laut dan melempar semua barang-barangnya. Sungguh, Cat sangat membenci Leonardo. Get something. Your bucket. Fetch. Here you are. No, it's very expensive. Sepertinya Leonardo langsung kena karma. Malam harinya saat mencari stok kontrasepsinya, Leonardo jatuh dari kapal karena gelombang laut. Tidak ada satupun kru kapal yang menyadarinya, termasuk Magdalena sendiri. Esok paginya, Leonardo terbangun di tepi pantai. Ia seperti orang kebingungan berjalan di tengah kota. Setelah dibawa aparat ke rumah sakit, ternyata Leonardo mengalami amnesia. Mendengar kabar Leonardo ditemukan, Magdalena pergi ke rumah sakit. Tapi saat dokter memberitahu bahwa adiknya mengidap amnesia, mendadak Magdalena tidak mau mengakui bahwa Leonardo adalah saudaranya. Penemuan pria amnesia di tepi pantai ternyata viral di internet. Cat tentu sadar kalau pria itu adalah Leonardo. Ia langsung mengajak anak-anaknya untuk balas dendam pada Leonardo. Tapi tidak mungkin menuntut upah, sedangkan Leonardo sendiri tidak ingat kalau ia adalah orang kaya. Dengan ide gila dari Teresa, kemudian Cat membuat dokumen palsu seolah-olah Leonardo adalah suaminya. Setidaknya, ia bisa memanfaatkan Leonardo dari sisi lain. That, or you can be like them and take advantage of the situation. Sampai di rumah sakit, Cat ditemani dokter menemui Leonardo. Ia memberitahu bahwa Leonardo adalah Leo, suaminya. Tapi apapun bukti palsu yang ditunjukkan Cat, Leonardo tetap tidak percaya bahwa Cat adalah istrinya. Tapi saat Cat menyebut tato kecil di pinggul Leonardo, mau tidak mau ia harus percaya kalau Cat adalah istrinya yang tahu luar dalam tentang dirinya. Look. I admit there are many things I've forgotten. You're really my wife? For better or worse, baby.
Akhirnya Kate memboyong Leonardo ke rumahnya. Leonardo masih ragu kalau ia sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Belum lagi wajah mereka tidak mirip sebagai ayah dan anak. Kate mengarang cerita kalau Leonardo mandul dan anak mereka hasil donor sperma. One more. Boop, boop. Look at you, babe. It's all coming back. Oh. Ia mencoba kabur dari jendela kamar mandi, tapi malah keciduk oleh Kate dan anak-anaknya di halaman rumah. Kate lalu meminta Leo untuk memasak makan malam. Pria ini juga dilarang untuk minum alkohol dengan alasan kesehatan. Sementara Magdalena berpura-pura tidak tahu mengenai keberadaan Leonardo. Diam-diam ia mengunjungi suatu toko penjual guci kremasi. Setelah anak-anak tidur, Leonardo menggoda Kate layaknya seorang suami. Tapi Kate langsung menolak mentah-mentah dengan alasan Leonardo harus steril dari alkohol selama 30 hari ke depan. Tanpa kasihan, Kate malah menyuruh Leonardo tidur di gudang dan memberikan botol kosong sebagai toilet daruratnya. Pagi sekali, Bobby, suami Teresa, sudah menjemput Leonardo untuk pergi bekerja kuli bangunan bersamanya. Hidup dimanja sejak kecil membuat Leonardo sulit bekerja sebagai seorang kuli. Ia jadi bahan lelucon teman-temannya karena tidak bertenaga. Sementara di tempat lain, Magdalena memberikan guci kremasi pada ayahnya. Ia mengaku kalau guci itu berisi abu saudaranya. Leonardo telah tewas karena dimakan hiu. Ayahnya tentu sangat berduka. Magdalena terus mendesak ayahnya untuk memberinya kepercayaan mengurus perusahaan. Dan keinginannya pun akhirnya terkabul. Meski Leo sudah bekerja keras seharian, Kate tetap menyuruhnya bekerja di malam hari. Kate bahkan membuat daftar pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Leonardo. Bahkan setelah semua yang dilakukannya, Leonardo tetap disuruh tidur di gudang. To the shed. I know, it's hard for me too. Esoknya, Kate menemui Teresa. Ia sangat berterima kasih pada temannya itu karena sudah memberikan ide yang sangat bagus. Dengan kedatangan Leonardo, kini Kate bisa fokus belajar untuk ujian nurse-nya. Saat sedang istirahat bekerja, Leonardo bercerita kepada teman-temannya kalau ia merasa ini bukan hidupnya. Ia merasa harusnya ia tinggal di rumah mewah. Tapi teman-temannya malah menertawainya. Di lain tempat, Sofia sangat sedih karena kondisi ayahnya semakin memburuk. Sekaligus teringat mendiang adiknya Leonardo. Meskipun Leonardo petakilan, tapi hanya Leonardo seorang yang mendukung kecintaannya di dunia musik. Ia memeluk guci kremasi Leonardo dan tidak sengaja menemukan nama toko penjual guci. Ia kemudian menelpon toko tersebut dan menanyakan perihal Leonardo. Hari berikutnya, Leonardo gajian. Ia pulang lebih awal. Sampai di rumah, ia menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, bahkan mengizinkan si sulung Owis untuk pergi ke kolam renang. Hal yang sangat dilarang oleh Kate selama ini. Apesnya, Owis justru dipergoki Kate dan ia ditarik pulang. Sampai di rumah, Leonardo menasihati Kate agar tidak terlalu memarahi Owis. Tapi Kate membantah kalau ia lebih tahu cara mendidik anaknya. Leonardo jadi tersinggung hingga ia pergi dari rumah. Honey, Low blow. I need some air. Selama di luar rumah, Leonardo lebih memilih pergi ke klub rohanian daripada pergi ke klub. Ia menepati janjinya pada Kate untuk tidak minum alkohol. Sofia terus mencari informasi tentang kematian Leonardo. Pihak polisi kota Oregon memastikan tidak ada kasus korban dimakan hiu selama 4 tahun terakhir. Hal ini membuat kecurigaan Sofia semakin kuat. Malam harinya, Leonardo kembali ke rumah. Ia meminta maaf pada Kate karena masalah tadi siang. Kate juga merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Ia kemudian mengizinkan Leonardo untuk tidur di sofa mulai malam ini. you can sleep inside, downstairs on the couch. Hari demi hari berlalu. Leo kini menjadi sosok suami dan ayah yang bertanggung jawab. Anak-anak Kate semakin menyayanginya seperti ayah sungguhan. Faster, faster, faster. Come on. When did you learn how to ride without training wheels? Dad taught me. Sementara, Kate dapat melalui ujian nurse-nya dengan lancar. Lama-kelamaan, Kate mulai merasa bersalah telah membohongi Leonardo. Malam itu, ia memutuskan untuk jujur dan mengatakan kebenarannya. Namun sebelum ia bicara, Leonardo sudah memanggil anak-anak untuk makan malam. Ketika Kate ingin mengatakan hal yang sebenarnya, ketiga putrinya menatapnya sedih, berharap Kate tidak memberitahu yang sebenarnya pada Leonardo. Akhirnya, Kate terpaksa berbohong kalau hari ini adalah hari anniversary mereka. Leonardo sangat senang dan mengajak Kate pergi berkencan bersamanya. Mereka menghabiskan malam yang penuh cinta. Yeah, very romantic, by the way. Thanks for sticking with me.
Pagi itu, Teresa bermain di rumah Kate karena hari ini adalah pengumuman kelulusan perawat. Tak lama, Leonardo hendak pergi membeli makan siang. Namun, ia terkejut saat menemukan alat kontrasepsi di laci mobil. Ia menyangka Kate telah berselingkuh karena menurutnya ia mandul seperti kata Kate. Padahal, kontrasepsi itu adalah milik Leonardo sebelum ia jatuh ke laut kala itu. Akhirnya Kate mengakui segalanya kalau selama ini Leonardo bukan suaminya. Untuk membuktikan, ia menyuruh anak-anaknya untuk bersaksi. Tapi, ketiga anak Kate malah terus bersandiwara kalau Leonardo benar-benar ayah mereka. Teresa ikut andil. Ia mengaku pada Leonardo kalau kontrasepsi itu adalah miliknya yang tak sengaja ia tinggalkan di mobil Kate. Mau tidak mau, Kate harus melanjutkan kebohongannya. Di hari yang sama, Kate juga dinyatakan lulus ujian. Untuk merayakan kelulusan Kate, mereka mengadakan pesta di tepi pantai dengan teman-teman. Salah satu teknisi kapal yang pernah memperbaiki kapal Leonardo memfotonya dan mengirimkan foto tersebut pada salah satu kru kapal. Kru kapal langsung menunjukkan foto Leonardo pada ayah Leonardo yang saat itu hendak melakukan upacara pemakaman untuk anaknya. Tentu saja, sang ayah dan Sofia jadi senang, sementara Magdalena jadi panik sendiri. Pagi harinya, keluarga Kate kembali ke rumah. Rupanya mobil ayah Leonardo telah menunggu mereka sedari tadi. Saat keluarganya turun mobil, anehnya Leonardo langsung menyapa ayah dan kedua saudaranya. Sesaat setelah Leonardo masuk ke rumah, ia kembali keluar. Ajaib, ingatannya telah kembali sepenuhnya. Leonardo kecewa karena Kate telah membohonginya. Meskipun sedih meninggalkan ketiga anaknya, tapi Leonardo memilih pergi bersama ayahnya. Kini semua berjalan seperti sedia kala. Leonardo kembali diminta jadi pewaris utama perusahaan melengsarkan Magdalena. Sementara Kate menonton pertunjukan sang ibu. Ia kemudian tersadar kalau dia membutuhkan Leonardo dan mengajak anak-anaknya untuk mengejarnya. Mereka pun meminjam kapal milik Bobby. Esok paginya, ayah Leonardo sadar kalau kapal tidak menuju ke Meksiko. Ternyata, Leonardo menyuruh kru putar balik karena ia tidak bisa meninggalkan Kate dan anak-anaknya. Ayah Leonardo menentang keras karena anaknya ini harus menjalankan perusahaan. Sementara Magdalena terus membujuk adiknya untuk memperjuangkan cintanya, supaya perusahaan bisa ia ambil kembali. Di sanalah Sofia datang dan memberitahu kebusukan Magdalena yang memalsukan kematian adiknya. Di tengah keributan itu, Leonardo melihat kapal Kate mengarah ke arahnya. Tapi sang ayah malah memutar kapal ke arah Meksiko. Leonardo pun nekat melompat ke laut supaya bisa bertemu dengan Kate. Cara Leonardo kemudian diikuti oleh Kate. Hampir saja mereka bertemu. Tapi ayah Leonardo mengancam tidak akan memberikan Leonardo warisan sedikit pun. Es tu última oferta? Última! It's just that most people don't actually have to choose between love and money. Setelah berpikir panjang, akhirnya Leonardo tetap memilih cintanya daripada harta. Di tengah kekecewaannya, ayah Leonardo meminta Sofia untuk menjalankan perusahaan, sementara Magdalena diminta mengurus yayasan sosial mereka. Di akhir cerita, salah satu kru kapal mengunjungi rumah Kate dan memberitahu bahwa kapal pesiar masih menjadi milik Leonardo. Leonardo dan keluarganya sangat senang dan akhirnya menyelenggarakan pesta pernikahannya dengan Kate di kapal tersebut. Ya, dengan begitu cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul Overboard adalah film komedi romantis tahun 2018 yang merupakan remake dari film dengan judul yang sama pada tahun 1987. Film ini disutradari oleh Rob Greenberg dan menampilkan Anna Faris dan Eugenio Derbez sebagai pemeran utama. Pertunjukan akting Anna Faris sebagai Kate adalah salah satu poin kuat dari film ini, guys. Dia menyampaikan karakter yang cerdas, berani, dan penuh kehangatan dengan sempurna. Eugenio Derbez juga memberikan penampilan yang kuat sebagai Leonardo, menunjukkan transformasi karakter yang lambat dari pribadi yang sombong menjadi seseorang yang lebih rendah hati dan peduli. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa premis cerita Overboard yang mungkin terasa agak klise dan tidak realistis. Namun guys, film ini mencoba untuk menyajikan pesan tentang pentingnya keluarga, kebahagiaan, dan kesempatan kedua dalam hidup dengan humor yang menyenangkan. Dalam hal penyutradaraan, Overboard menyajikan pengambilan gambar yang indah dari lokasi di Meksiko, menghadirkan suasana yang segar dan cerah. Komedi dalam film ini terutama bergantung pada situasi konyol dan konflik yang muncul dari penipuan Kate terhadap Leonardo. Nah, penyajian alur ceritanya sendiri memiliki pendekatan yang cukup konvensional, mengikuti garis besar cerita asli film versi tahun 1987 yang juga berjudul Overboard.
Penyajian alur cerita Overboard memperlihatkan perjalanan karakter dan perkembangan hubungan antara Kate dan Leonardo. Film ini menggabungkan elemen komedi romantis dengan sentuhan drama, di mana konflik dan kekacauan yang muncul dari penipuan Kate menciptakan momen-momen lucu dan juga momen kehangatan emosional. Meskipun alur ceritanya bisa diprediksi dan tidak menghadirkan banyak kejutan, film ini berhasil menarik perhatian penonton melalui dinamika antara Kate dan Leonardo, serta melalui dinamika keluarga yang terbentuk selama waktu mereka bersama. Nah, secara keseluruhan penyajian alur cerita dalam film ini bisa dikatakan sangat baik, meskipun tidak menawarkan kebaruan dalam alur cerita. Film ini tetap menarik dengan penampilan akting yang baik dan momen komedi yang berhasil menghibur penonton. Nah, bagi kalian yang senang dengan genre dan cerita seperti ini, boleh banget untuk ditonton secara detailnya ya guys. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Overboard 6,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.